Perkenalkan, nama saya Septiana Maisyariza dari kelas 1E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan analisis jurnal sebagai tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan. Dalam video ini, saya akan mengulas inti dari jurnal yang berjudul Analisis Aspek Keamanan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit EIK yang ditulis oleh Efritri Ardianto, Sabrin Lensa Nurjana melalui beberapa poin penting, yaitu yang pertama, latar belakang permasalahan, yang kedua, dampaknya terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, dan masyarakat, yang ketiga, analisis terhadap permasalahan yang diangkat, yang keempat, kaitan dengan standar hukum atau peraturan yang berlaku, yang kelima, rekomendasi penyelesaian, yang keenam, kesimpulan dari pembahasan jurnal, yang ketujuh, referensi yang digunakan. Pertama-tama, mari kita bahas latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi saat ini, dibutuhkan tata kelola teknologi informasi untuk menjaga keamanan informasi dan data. Tren pencurian data yang terus meningkat menjadi permasalahan yang serius. Pencurian data kesehatan bukan hal baru di Indonesia. Pada tahun 2020, sebanyak 230 data pasien COVID-19 diketahui telah dicuri data kesehatannya. Selain itu, pada bulan Januari tahun 2022 diduga juga terjadi pelanggaran data pada catatan pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia sebesar 720 GB yang dijual di forum online. Ransomware WannaCry merupakan kasus kebocoran data terbesar di dunia, di mana dalam kasus ini sebanyak 150 negara menjadi korban dan mengakibatkan kelumpuhan sistem. Salah satunya adalah sistem informasi di Rumah Sakit Kanker Damais yang mengalami kelumpuhan sistem akibat dari hal tersebut dan menyebabkan kelumpuhan penumpukan pasien. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dampak dari praktik yang tidak profesional. Vaskes rumah sakit perlu memiliki aturan atau kebijakan privasi rekam medis elektronik bagi penggunaan. Kebijakan privasi dalam penerapannya mencakup 3 hal, yaitu adanya ketegasan, pembatasan pengguna data sebagai tujuan spesifik, mudah dipahami pemilik, dan tidak adanya pengalihan tanggung jawab oleh pengguna. Kebijakan privasi tersebut lebih baik diimplementasikan dalam bentuk SOP oleh pihak internal rumah sakit. SDM kesehatan. Dari hasil wawancara dengan seluruh responden diketahui dari 7 responden, 6 menyatakan belum melakukan penggantian username dan password secara berkala dan 1 responden menyatakan iya dalam penggantian username dan password secara berkala. Masyarakat, kerahasiaan data pasien tak hanya dilihat dari segi sistem keamanannya saja, namun juga berkaitan dengan kepada pihak mana saja data-data tersebut diberikan dan diperlakukan untuk kepentingan tertentu. Beralih ke bagian analisis, kita coba lihat lebih dalam akar permasalahannya. Diketahui beberapa petugas belum melakukan penggantian username dan password secara berkala. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kerahasiaan IRM. Apabila username dan password tersebut telah diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, selain itu diketahui belum adanya standar operasional prosedur atau SOP terkait penyalahgunaan rekam medis elektronik atau SOP khusus terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam rekam medis elektronik. Dari hasil wawancara dengan responden, dari aspek integritas diketahui di dalam sistem IRM sudah terdapat fitur edit dan hapus sebagai bentuk pengeditan atau perubahan data. Rekam medis elektronik hanya dapat diakses di lingkungan dan jaringan rumah sakit. Sekarang, mari kita kaitkan dengan standar hukum atau peraturan yang seharusnya menjadi pedoman. Yang pertama, Permenkes nomor 24 tahun 2022, Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis telah mengatur terkait dengan keamanan rekam medis elektronik, di mana rekam medis diselenggarakan secara elektronik dengan tujuan menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis yang harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan data dan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Standar ISO atau EAC
27001/2013, yaitu acuan standar sistem manajemen keamanan informasi yang terdiri dari aspek keamanan informasi, confidentiality atau kerahasiaan, availability atau ketersediaan, dan integrity atau integritas. UU ITE nomor 11 tahun 2008 dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum. Salah satunya adalah dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau serta dapat melindungi ketersediaan, kebutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam menyelenggarakan sistem elektronik tersebut. Sebagai solusi, jurnal ini memberikan beberapa rekomendasi. Rumah sakit perlu memiliki aturan atau kebijakan privasi rekam medis elektronik. Kebijakan privasi dalam penerapannya mencakup 3 hal, yaitu adanya ketegasan pembatasan penggunaan data sebagai tujuan spesifik mudah dipahami, pemilik dan tidak adanya pengalihan tanggung jawab oleh pengguna. Kebijakan privasi tersebut lebih baik diimplementasikan dalam bentuk SOP oleh pihak internal rumah sakit. Melakukan penggantian username dan password secara berkala untuk menghindari apabila username dan password tersebut telah diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Audit sistem IRM sudah dilakukan dengan menggunakan penilaian Maturity Index dan HIMSS, namun belum melakukan audit IRM secara internal. Sebagai penutup isi jurnal, mari kita simpulkan. Aspek kerahasiaan atau confidentiality dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik sudah terdapat login dengan menggunakan username dan password. Namun masih terdapat beberapa petugas yang belum melakukan pergantian username dan password secara berkala dan belum menggunakan karakter khusus atau kombinasi angka dan huruf sebelum adanya SOP penyelenggaraan rekam medis elektronik atau SOP khusus terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik. Aspek integrity dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan data pasien dapat diimplementasikan rekam medis elektronik dalam sistem IRM. Sudah terdapat fitur edit dan hanya dapat digunakan oleh tugas sesuai dengan hak aksesnya berdasarkan tugas wewenang dan tanggung jawabnya dalam pelayanan di rumah sakit. Dan terakhir, berikut adalah referensi utama yang digunakan dalam jurnal yang saya analisis ini. Yang pertama yaitu Kominfo, Peraturan Kementeri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2012. Yang kedua, DRA atau Thiorentab and Hehoi Size, aspek keamanan informasi dalam penerapan rekam medis elektronik di klinik medical check-up, tahun 2020. Yang ketiga yaitu Kemenkes RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 2022 tentang rekam medis. Demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya peran etika dan hukum dalam dunia kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.